Saya tegaskan tidak. Maka itu saya berkata kepada dia, sekalipun nggak ada data, termasuk di Nabiri, saya percaya tidak ada orang benar yang mati dalam peristiwa tersebut. Walaupun nggak ada berita, saya percaya tidak ada orang benar. Setuju saudara dengar ini? Nggak mungkin. Saudara dan saya menurut Zakaria 2 ayat 8, kita ini biji mata Tuhan. Nggak mungkin setan berani nyolok mata Tuhan. Nggak mungkin. Jadi yang mati itu pasti yang sekomponen dengan mereka. Pasti itu. Tidak mungkin kita orang benar bisa mati karena bencana. Percayalah itu. Jadi lagi seizin Tuhan itu untuk kebaikan kita. Di luar itu tidak seizin Tuhan. Jadi dia itu nggak membunuh orang, tidak. Kejam sekali kalau kita menganggap dia itu pembunuh manusia. Yohanes 8 ayat 44, siapa itu pembunuh manusia? Iblis. Sejak semula dia itu pembunuh manusia. Ya sudah. Tapi mereka ada yang ngotot lagi. Tapi kenapa mereka nyebut begitu? Saya berkata Tuhan mereka memang pembunuh. Memang, betul kan? Ya sudah. Bukan Tuhan kita. Itu beda sekali. Jadi luruskan supaya papa kita nggak dihina dan difitnah jadi pembunuh. Itu kejam sekali saudara. Dia itu baik, dia itu penuh kasih. Nah, saya sudah mengerti. Mari kita lanjutkan sekarang. Jadi dunia itu menantikan dengan hancurnya Aceh, hancurnya 11 negara yang lain. Tadi pagi kamu bisa dengar berita Kofi Annan masih heran-heran geleng-geleng kepala. Belum pernah ada bencana di dunia seperti ini. 2 benua kena. Bayangkan itu 2 benua ini. Dan sampai hari ini bukan cuma TV Indonesia ngomong, sampai hari ini seluruh stasiun TV dunia masih bicara tentang Aceh terus, tentang Sri Lanka, tentang tsunami ini. Nah seharusnya kita dengar itu, harusnya kita itu cepat berusaha. Segeralah kita sempurnakan diri kita supaya makhluk-makhluk itu berhenti dari pencarian mereka, karena mereka menunggu kita semua. Ayat 29 yang kita mau pelajari untuk menjadi gandum, biji gandum yang sama seperti gandum yang pertama ditanam. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Roma 8, 29. Saya ulangi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Garis bawahi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang pertama, menjadi contoh di antara banyak saudara. Jadi kalau saudara sangat hafal ayat 28 Roma 8 itu nggak boleh diucapkan berhenti sampai ayat 28 saja. Sebab Tuhan ingin kita meneruskan sampai 29. Jadi artinya begini, segala sesuatu kita tahu sekarang. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu maksudnya lewat segala perkara yang kita alami dalam hidup kita, itu jadi alat, baik yang baik maupun yang tidak baik, baik yang enak maupun tidak enak, semua yang kita alami itu adalah alat-alat Tuhan supaya kita segera menjadi sama seperti Yesus. Amin. Itu seharusnya. Tapi banyak gereja tidak meneruskan. Pokoknya puji Tuhan, aku ngalami ini, puji Tuhan. Enggak cuma puji Tuhan saja. Setelah proses itu terjadi, ada enggak perubahan kita ke arah Yesus? Itu beritanya. Percuma kita ngalami macam-macam dalam kehidupan kita dan kita mengimani Roma 8:28, tapi kita berhenti dan tidak ada kelanjutannya. Rugi surga. Contohnya, saudara memperbaiki sesuatu karena barang saudara rusak, supaya kembali ke seperti semula, bukan kita perbaiki. Tapi setelah ngalami semua, kita nggak tahu lagi mau diapakan barang ini. Ya sama aja bohong. Nah setelah sekian tahun kita jadi Kristen, dan ini sudah masuk tahun baru, minggu yang kedua, ini pas pertengahan minggu, pertengahan bulan hari ini, tanggal 15. Apakah
semua peristiwa yang kita alami di tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 dan 15 hari tahun 2005 ini, apakah sudah ada tanda-tanda perubahan kita seperti Yesus? Jangan berkata boro-boro seperti mirip aja belum. Wah, terlalu betul itu sudah. Kita harus memaksa diri. Kita harus tahu kelemahan-kelemahan kita. Seperti Yesus itu bagaimana? Kita harus tahu. Mulai dari kesehatan. Tuhan memang gak pernah janjikan kita tuh sehat terus gak bisa sakit. Kita bukan Superman loh, saudara. Kita semua bisa sakit. Tapi kalau ada pelayan Tuhan itu sakit-sakitan, lah itu beda. Ngerti? Dia gak janji kita gak bisa sakit, tapi dia gak mau kalau kita sakit-sakitan. Sakit-sakitan itu menghina Tuhan. Lagi sekali kita bisa sakit, tapi tidak boleh sakit-sakitan. Amin. Maka itu langganan sakit bertobat hari ini. Apalagi orang Kristen tidak boleh punya sakit mah. Itu dosa besar, sakit mah itu. Kenapa? Sakit mah itu bukan virus. Sakit mah itu karena beban pikiran. Betul nggak? Nggak ada virusnya sakit mah itu. Jadi sakit mah itu dosa. Orang yang punya beban pikiran itu artinya menghina Tuhan. Dia gampang takut, gampang khawatir. Nah, orang takut, orang khawatir itu artinya menganggapnya itu goblok. Maka itu dia takut terus. Nah, berarti dosa akan menganggap Tuhan goblok. Yang sakit mah bertobat hari ini. Ada yang gak beres dalam hidupnya karena mengenal Tuhannya kurang dalam. Maka khawatir, takut. Sikap marah, sikap tersinggung, sikap mata duitan, sikap iri hati, periksa semua itu. Lewat segala sesuatu yang baik maupun tidak baik terjadi, Tuhan ikut bekerja supaya kita berubah dan jadi serupa Yesus. Katakan amin. Itu tujuannya. Nah, sudah bertahun-tahun kita banyak ngalami ini, ngalami itu, tapi gak ada perubahan. Ya capek Tuhan ngurusin kita. Mengerti tujuannya ini? 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, kita lihat. Jadi pelayan Yesus harus mau berubah ke arah Dia. Terus begitu. Dan perjalanan hidup kita periksa diri kita, periksa diri kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 3 ayat 2. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Sekarang tegas, enggak ragu-ragu lagi. Tapi aneh, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak atau nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar. Ini lebih radikal, sama seperti Dia, nggak serupa. Saudara, bertahun-tahun saya nggak mengerti ayat ini karena kontradiksi. Kalimat yang pertama berkata, saudara-saudara yang kasih, sekarang. Ya sekarang bukan kapan sekarang itu, ya sekarang ini. Sejak kita percaya Tuhan Yesus bertobat, sejak waktu itu, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Kok pakai tetapi? Ini yang saya bingung. Tetapi belum kelihatan jelas kita ini seperti siapa. Sampai pada suatu hari, salah seorang teman saya yang sudah punya anak, waktu anak itu masih kecil, mereka pergi belajar sama-sama saya, sehingga anak itu cukup dekat dengan saya dan mirip betul dengan mamanya. Berapa tahun kemudian, lama saudara, berarti lebih dari 7 tahun, karena dari dia belum sekolah sampai dia SMP kelas 1, saya baru ketemu lagi. Saudara, ternyata anak itu masih ingat saya karena dia sering diceritai oleh mama papanya. Dulu kamu masih kecil, Om Dan itu begini-begini, dia ada fotonya juga. Nah, begitu saya datang lagi ke rumahnya setelah sekian tahun itu, karena papa sudah beritahu nanti Om Dan datang. Wah, dia nyambut saya luar biasa. Cuma saya ini bingung. Loh, ini siapa? Anaknya Prama. Masa enggak kenal saya? Enggak. Lalu saya kaget betul. Kecil itu saya lihat itu mirip mamanya. Gede bisa jadi mirip bapaknya. Nah, sejak itu saya mulai lihat yang sudah pernah punya anak. Semua bayi wajahnya berubah-ubah. Aneh bukan? Orangnya sama, kok muka bisa berubah-ubah? Ini kayak apa ini? Saudara, itulah ayatnya.
Inilah ayat